Now, hear this. Halo, ini adalah podcast besok Senin buat tanggal 30 April 2017. Gimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Gila udah 30 April aja, men. Udah sepertiga tahun 2017 kelewat. Dan cukup menarik sih di bulan April karena 2 minggu berturut-turut long weekend gitu. Jadi selamat merayakan liburan buat yang butuh liburan. Minggu ini kayaknya nggak begitu banyak berita yang cukup menarik untuk dibahas. Jadi apa ya? Gue sebenarnya juga kurang ada bahasan sih nih. Lagi buntu mau ngebahas apa, tapi kemarin kan ngomongin bullying ya, jadi mungkin masih yang agak dekat, meskipun gak dekat-dekat banget. Jadi gue pengen ngobrolin tentang fenomena akun-akun gosip di Instagram. Nyambung gak sama bullying tuh? Nyambung ya harusnya, cyberbullying kan. Gue mulai tahu dan gue follow sebenarnya akun-akun gosip di Instagram pakai akun kedua gue di Instagram. Awalnya gue tahu dari temen, itu sekitar pertengahan 2016 deh, sekitar Juni atau Juli 2016. Itu gue baru mulai follow akun-akun begitu. Dulu cuma ada satu akun yang gue follow, Lambe Turah. Akun itu dulu ngebahas tentang apa ya pertama kali ya? Tentang Maria Teguh kayaknya yang paling besar, yang seingat gue, yang gue inget banget tuh. Nah, akun ini juga sempet dipolisiin sama Mario Teguh dan keluarga, tapi nggak tahu kelanjutannya gimana. Tapi kayaknya si adminnya nggak sampai dipanggil ke kepolisian. Dan herannya, kalau emang merasa dicemarkan gitu, harusnya kan polisi emang punya tim cyber gitu ya, harusnya bisa dengan mudah nangkep gitu. Tapi entah kenapa jadi nggak ketangkap, atau emang mungkin kurang bukti apa gimana, atau emang postingnya hal-hal gosip di Instagram bukan sesuatu hal yang layak untuk ditangkap gitu, bukan kriminal gitu, nggak tahu juga. Terus yang jadi lucunya tuh sekarang malah kayak infotainment di TV itu justru dari source-nya tuh dari akun gosip di Instagram gitu. Jadi kebalik, yang harusnya yang jadi wartawan sebenarnya kan yang di TV nih, yang jurnalis sebenarnya tuh yang di TV, yang di Instagram mah bukan jurnalis asli gitu. Itu mah cuma orang biasa yang kebetulan punya interest sama gosip, terus akhirnya bikin akun gosip gitu. Dan ya jadi kebalik gitu. Jadi yang harusnya punya kredibilitas buat meliput terus jadi wartawan, malah ngambil beritanya dari akun anonim. Gue bisa ngomong akun anonim karena ya emang gak ada yang tahu mungkin siapa adminnya Lambe Turah atau beberapa akun gosip lainnya gitu. Dan cukup menarik sih kalau lu punya waktu, atau lu ada interest buat ada interest sama dunia artis gitu, gosip-gosip artis, lu bisa follow atau seenggaknya lu jadi nggak kudet deh itu, karena ada banyak berita-berita viral yang mereka bahas. Dan ya jadi lucu gitu, jadi cukup berwarna sih Instagram. Jadi banyak akun yang kayak gitu sekarang. Gue follow beberapa, mungkin ada sekitar 5 akun yang seperti itu. Ya meskipun bahasannya sama sih, dan ada kecenderungan memihak ke satu pihak gitu. Jadi kalau misalkan gue juga ini cuma sekedar asumsi aja sih, mungkin kalau misalkan si adminnya ngefans sama si artis yang kebetulan lagi
lagi digosipin, kemungkinan admin itu nggak bakal posting berita tentang si artis itu gitu. Dan ini juga jadi mirip sama yang kejadian di Hollywood gitu, paparazzi di mana-mana gitu. Ini kan jadi cukup menakutkan sih untuk si artis-artis itu, karena menurut gue sih resource-nya si akun-akun gosip ini adalah si followernya itu sendiri. Kalau misalkan followernya itu ngelihat ada artis ini lagi gandengan sama artis ini gitu, di foto, di DM ke si adminnya, akhirnya di posting gitu ya, mungkin yang seharusnya si artis itu nggak mau privasinya ditampilkan di publik gitu. Dan jadi terbentur juga sama kayak apa sih namanya, si artisnya nggak mau di-expose, tapi orang-orang bilang itu resiko pekerjaan, itu udah resiko jadi sebagai artis ya, kehidupan pribadinya jadi konsumsi publik gitu. Kalau dalam hal ini sih gue nggak begitu setuju ya, karena kalau dalam pekerjaan si artis itu kan pas liburan gitu atau pas lagi day off ya dia balik lagi jadi orang biasa, dia mungkin nggak mau diganggu. Tapi kan sekarang karena kemajuan sosial media, kemajuan teknologi, ya udah sekarang semuanya dengan mudahnya bisa broadcast live gitu. Kalau dia mungkin ngelihat ada keributan atau dia bahkan cuma lihat artis gitu, dia bisa broadcast live ke orang-orang, terus ngasih tahu kok artis ini ada di sini, bla 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 bla. Ya cukup menakutkan sih. Dan si akun Lambe Turah dan teman-temannya ini jadi cukup mengingatkan gue sama akun @triomacan2000. Kalau yang anak-anak anak Twitter zaman tahun 2010 sampai 2015an tuh tahu sih pasti akun Trio Macan ini. Ini bukan akun si pedangdut, trio pedangdut itu bukan, tapi ini kayak akun buzzer politik sih kayaknya. Nah, akun ini sepertinya punya research yang cukup banyak, punya narasumber yang cukup kredibel sepertinya. Jadi si akun ini bisa melakukan penggiringan opini, terus jadi key opinion leader di Twitter pada saat itu. Ya akhirnya dia jatuh sendiri karena mulai mulai menghina presiden waktu itu, mulai ngasih gosip-gosip, ngasih berita-berita yang belum tahu kebenarannya tentang presiden waktu itu SBY. Dan waktu presiden Jokowi gue lupa, mungkin masih ada akunnya karena akhirnya akunnya adminnya ketangkep, akunnya ketahuan. Ya udah akhirnya karena banyak yang merasa dirugikan, terus ya udah akhirnya masuk pengadilan, dan mungkin sekarang kalau nggak salah di penjara sih si adminnya itu karena melakukan kasus apa gitu, gue lupa. Dan yang itu bisa kemungkinan terjadi juga sama si akun Lambe Turah ini, karena waktu kasus yang sama Mario Teguh, seingat gue ya, akun Lambe Turah tuh sempet hilang. Nggak tahu, mungkin dihack atau mungkin sengaja dihilangkan jejaknya dulu supaya nggak ketahuan apa gimana, gue nggak tahu. Dan akun gosip-gosip kayak gini juga sekarang udah mulai buka endorse merek barang atau sama online shop gitu. Jadi sepertinya sudah cukup menghasilkan si akun-akun gosip ini, dan cukup hits sih, jadi hits banget. Kayak akun Lambe Turah pas lagi rekaman ini sekitar 2,6 atau 2,7 juta follower di Instagram, which is itu sangat besar jumlahnya. Jadi emang key opinion leader juga lah di Instagram. Kalau
kalau udah diposting sama Lambe Turah pasti boom viral sih. Tapi yang cukup menarik juga, selain bergosip, akun Lambe Turah dan teman-temannya ini juga kadang-kadang suka melakukan kayak charity gitu loh. Kayak dia juga selain ngasih berita-berita gosip, dia juga ngasih info tentang orang-orang yang mungkin butuh dibantu. Itu sering banget sih, gue sering lihat banget kayak CSR-nya gitu kali ya. Ya banyak mungkin banyak orang-orang juga yang terbantu sama itu karena si akun ini cukup viral. Jadi kalau ngasih info banyak yang tahu. Dan juga kadang-kadang suka ngasih giveaway buat followernya, jadi followernya gak kabur. Dan juga sering ini sih ngasih kayak kalimat-kalimat yang cukup catchy gitu, kata-katanya cukup catchy kayak mince, terus bala Nemo, bala Jair, terus anjing gua apal kan, gua follow soalnya. Terus apa sih itu namanya tuh, sesebapak, seseibu, falakor, kayak gitu-gitu. Ya kalau saran gue sih untuk cowok-cowok yang mungkin nggak punya bahasan sama temen perempuannya, bisa follow akun itu terus jadiin itu bahasan, karena gue pernah melakukannya. Ya seenggaknya jadi up to date sih. Gue nggak tahu itu positif apa negatif akun-akun itu, tapi sejauh ini sih kalau belum dibahas sama kepolisian, belum dikasih peringatan sama kepolisian, mungkin boleh-boleh aja. Tapi balik lagi ke pribadi masing-masing. Kalau emang suka sama gosip, kalau suka sama ngomongin orang kayak gitu, bisa sih follow, atau dengan tujuan buat biar nggak kudet, bisa sih follow. Tapi kalau nggak suka ya udah nggak apa-apa, karena nggak ada yang nyuruh follow juga kan. Yaudah gitu aja. Makasih yang udah dengerin. Ini cukup singkat karena gue nggak tahu ngomong ngebahas apa. Podcast besok Senin buat tanggal 30 April 2017 sudah beres. Kemungkinan gue akan upload lagi karena besok, hari ini Minggu, gue akan ketemu sama teman gue Soleh. Kita mau ngobrol-ngobrol lagi. Mungkin diupload hari Senin atau Selasa. Makasih yang udah dengerin. Lo dengerin gak dengerin, besok tetap Senin. Bye bye.